Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wahai ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, marilah kita lanjutkan kegiatan kita pembacaan buku tentang tabah menghadapi musibah. Tabah menghadapi musibah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-157 yang bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa nakasim minal amwali wal anfusi wa samarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Ingkang atasipun, dan kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu milik Allah dan sesungguhnya kita kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dari pemelihara mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ya. Dari ayat ini bahwasanya Allah benar-benar akan menguji manusia yang ada di dunia ini. Ya, ujian yang Allah berikan itu sedikit ketakutan, rasa takut, ya. Diberikan ujian sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, mungkin kekurangan harta, ya, atau kekurangan harta, kekurangan jiwa, itu diuji dengan kematian dari keluarganya atau yang lainnya, dan kekurangan buah-buahan. Jadi ini ujian yang Allah berikan kepada manusia yang ada di bumi ini, ya. Terus Allah melanjutkan ayatnya bahwasanya sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar ketika mendapatkan musibah atau ujian dari Allah, ya. Dia mendapatkan ujian dari Allah, mereka itu berdoa, ya. Setiap dia mendapatkan ujian dari Allah, musibah yang Allah berikan, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu miliknya Allah dan sesungguhnya kita kembali kepadanya, kembali kepada Allah, ya. Maka mereka itulah orang-orang yang mereka itu sabar, mereka akan memperoleh ampunan maghfirah dari Allah, dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, ini dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-157. Selanjutnya di dalam kalam Allah dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir likai la ta'shaw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ingkang atosipun, tiada musibah yang menimpa di bumi dan yang menimpa diri kalian kecuali sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah agar kalian tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kalian dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang Dia berikan kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Wahai ahli yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada ayat ini Allah menerangkan kepada kita, ya, ma asoba min musibah, tidak akan menimpa dari satu musibah, ya, tidak akan menimpa satu musibah di bumi ini, ya, dan yang menimpa diri kalian kecuali sudah ditulis, ya, sudah tertulis di dalam kitab, ya, di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami wujudkannya, ya. Jadi manusia yang ada di muka bumi ini sebelum dia diciptakan di muka bumi ini, mereka itu sudah ditulis oleh Allah, ya. Allah akan menimpakan musibah, ya, di bumi ini kepada tiap-tiap orang. Itu sudah tertulis di kitabnya Allah, yaitu Lauhul Mahfuz sebelum kami wujudkannya, ya. Sungguh yang demikian itu bagi Allah mudah. Maka Allah menerangkan selanjutnya agar kalian itu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kalian. Jadi kita jangan bersedih hati terhadap apa-apa yang misalnya kita ingin sesuatu ternyata luput dari kita tidak mendapatkannya, ya. Keinginannya misalnya pengen mobil atau pengen sesuatu yang dia harapkan tetapi ternyata tidak dia dapatkan, maka Allah menerangkan janganlah kalian bersedih hati. Berarti apa? Tulisan kalian di Lauhul Mahfuz memang hari ini dia belum mendapatkannya. Dan Allah melanjutkan dan janganlah terlalu gembira terhadap apa yang Dia Allah berikan kepada kalian. Jadi kalau kalian itu diberikan karunia dari Allah, ya jangan kamu itu terlalu bersenang hati atau gembira, ya biasa aja, ya. Maka kalau kalian tuh diberikan oleh Allah kelebihan, maka bersyukurlah kalian kepada Allah. Makanya Allah melanjutkan pada ayatnya, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi Allah itu tidak suka terhadap orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan diri. Dan juga di dalam ayat yang lain surat At-Taghabun, ya, yang bunyi ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ma asyaba min musibatin illa biidznillahi wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah,
niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi ayat ini juga menerangkan kepada kita tentang musibah. Ma'asoba mim musibah, ya. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa kepada seseorang illa biiznillah, kecuali dengan izinnya Allah. Jadi kita mendapatkan musibah itu dengan izinnya dari Allah, ya. Jadi tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali sudah dengan izinnya Allah, ya. Jadi musibah-musibah yang terkena pada diri kita, pada setiap manusia, itu semuanya sudah dikehendaki oleh Allah, ya. Jadi itu ujian atau musibah, misalnya ada gempa, misalnya dia tertimpa sakit, dia tertimpa kecelakaan, atau dia hari ini mendapatkan musibah kekurangan harta atau kematian dari saudaranya, ya, itu musibah yang sudah ditulis oleh Allah dan itu dengan izinnya Allah, ya. Maka Allah melanjutkan ayatnya, wa may yu'min billahi, dan barang siapa yang dia itu beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan hidayah atau petunjuk kepadanya. Wallahu, dan Allah itu bikulli, dan Allah itu dengan tiap-tiap syai'in sesuatu alim, Allah itu maha mengetahui. Ya, jadi pada ayat ini juga Allah menerangkan tentang masalah musibah. Ya, jadi suatu musibah itu yang menimpa seseorang kecuali dengan izinnya Allah. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya, dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Ya, tadi surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Sekarang tabah menghadapi musibah. Di dalam hadis yang agak panjang, yang bunyi hadisnya, qala Abdullah bin Mas'ud, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku wa'kan sadidan. Famasis tahu biyadihi. Faqultu ya Rasulullah, innaka la tu'aku wa'kan sadidan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal inni u'aku kama yu'akuka rajulani minkum. Faqultu dzalika annalaka ajrain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yusibuhu adan maradun fama siwahu illa hatallahu lahu syai'atihi kama tuhattu syajaratu waraqaha. Ingkang atasipun Abdullah bin Mas'ud berkata, aku masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menderita sakit yang sangat berat. Aku menyentuh tubuh beliau dengan tanganku, lalu kukatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau menderita sakit demam panas yang sangat berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, aku merasakan sakit demam sebagaimana yang dirasakan dua orang di antara kalian. Aku bertanya, itu karena engkau mendapatkan dua pahala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim pun yang tertimpa gangguan penyakit atau selainnya kecuali Allah menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana pohon itu menggugurkan daun-daunnya. Ya. Jadi ini Masya Allah, ya. Jadi
suatu pelajaran yang dapat kita ambil, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pernah sakit panas yang sangat berat, sehingga tubuh beliau, ya, itu panasnya, ya, menderita sakit panas, demamnya itu sangat berat sekali, sampai ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sakitnya, ya. Maka Rasulullah menjawab, aku merasakan sakit demam sebagaimana yang dirasakan 2 orang di antara kalian. Jadi panasnya Rasulullah panasnya double, seperti sakitnya 2 orang itu ditahan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, panasnya. Karena apa? Karena dia Rasulullah SAW itu mendapatkan 2 pahala, ya. Dan Rasulullah SAW pada waktu ditanya oleh sahabat, iya, saya memang mendapatkan 2 pahala. Ya, kemudian Rasulullah SAW menerangkan, tiada seorang muslim pun yang tertimpa gangguan penyakit atau gangguan-gangguan yang lainnya kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi kalau kita itu mendapatkan tertimpa suatu gangguan, ya, suatu gangguan apa aja, ya, mestinya kamu diteror, kamu disakiti, kamu dihina, kamu itu kena duri atau kena apa yang menyakitkan pada diri kamu, selagi kamu itu muslim, kata Allah akan menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana pohon itu menggugurkan daun-daunnya. Masya Allah, ya. Ini keterangan musibah yang menimpa muslim itu menggugurkan dosa-dosanya. Jadi kalau kita mendapatkan musibah selagi kita itu seorang muslim, maka akan menggugurkan dosa-dosa orang tersebut. Yang kedua, semakin berat musibahnya, maka semakin berat pahalanya. Jadi orang itu kalau dia mendapatkan musibah itu, antara manusia satu dengan manusia yang lain itu beda-beda, antara muslim satu dengan muslim yang lainnya itu beda-beda, ya. Maka dengan beratnya musibah, maka akan menjadikan besarnya pahala orang itu. Di dalam hadis yang lainnya, Ana Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu biha anhu hatta syaukatihi yusakuha. Yang kang atasipun bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada satu musibah pun menimpa seorang muslim kecuali Allah menghapuskan dosanya dengan musibah itu, sampai termasuk duri yang menusuk tubuhnya. Ya, ini keterangan sekecil apapun musibah, pengampunan dosa tetap ada. Jadi ini Rasulullah SAW menerangkan kepada kita, ya. Jadi tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim. Jadi satu musibah yang menimpa kepada seorang muslim kecuali Allah akan menghapuskan dosanya dengan musibah itu, sampai terkena duri, misalnya tubuhnya atau kakinya kena duri yang menusuk tubuhnya, ya, itu menyebabkan orang itu mendapatkan mendapatkan ampunan dari Allah. Allah akan menghapus dosa-dosa orang tersebut, ya. Jadi ini tadi 2 hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, dan yang kedua tadi di dalam kitab Sahih Bukhari, ya.
Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi ada 3 ya, ada 2 keterangannya. Yang pertama, sekecil apapun musibah itu pengampunan dosa tetap ada. Terus yang kedua, hendaknya kita itu bersabar bila terkena musibah. Jangan menggerutu, jangan mengeluh, jangan merasa sedih atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Kita diperintahkan untuk sabar. Di dalam hadis yang lainnya, Anil Aswadi qala dakhala sababun fi Quraisyin ala Aisyah wa hiya bimanan wa hum yadhakun. Faqala ma yuhikkum qalu fulanun khara ala tunubi fustatin faqadat unuquhu au ainuhu an tadhaba faqala la tadhaku fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim yusaku saukatan fama fauqaha illa kutibat lahu biha darajah wa muhayyat anhu biha khati'atun. Engkang atasipun dari Al-Aswad, dia berkata, sejumlah pemuda Quraisy datang menemui Aisyah ketika dia berada di Mina. Mereka tertawa-tawa. Aisyah bertanya, apa yang membuat kalian tertawa? Mereka menjawab, itu si Fulan tersungkur jatuh karena terantuk tali tenda hingga leher atau matanya nyaris hilang. Aisyah berkata, kalian jangan tertawa karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim pun yang tertusuk duri atau musibah yang lebih berat lagi kecuali ditetapkan untuknya 1 derajat lebih tinggi dan dihapuskan darinya 1 dosa karena musibah itu. Ya. Jadi keterangan dari hadis itu, yang pertama, kita tidak boleh menertawakan atau menghina siapapun yang tertimpa musibah. Ya. Seperti yang dicontohkan di atas tadi, ada seseorang yang terjatuh karena kena tali tenda hingga lehernya bahkan sampai matanya itu nyaris hilang. Itu para sahabat yang lainnya kan itu mentertawakan. Maka Aisyah mendengar itu langsung menasihati kepada orang yang mentertawakan tadi, ya. Jadi kita nggak boleh mentertawakan orang-orang yang mereka mendapatkan musibah, ya. Terus yang kedua, keterangan yang kedua, muslim yang terkena musibah akan ditinggikan derajatnya oleh Allah dan akan dihapuskan dosa-dosanya. Ya, jadi seorang muslim kalau terkena ujian dari Allah, musibah dari Allah, ya, setinggi seberat apapun, ya, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Jadi orang itu akan mendapatkan derajat yang tinggi, yang pertama. Yang kedua, dia akan dihapuskan dosa-dosa darinya. Dalam hadis yang lainnya, ini hadis ya. Ini dalam hadis An Ummi Salamah annaha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin tusibuhu musibah fayaqulu ma amaruhullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-156. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ahlafallahu lahu khairan minha. Qalat falamma mata Abu Salamah qultu ayyul muslimina khairum min Abi Salamah. Awalu baitin hajara ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam summa inni qultuha
fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatil Muslim, di dalam riwayatnya Muslim, summa azamallahu li faqultuha qalat fatazawwajtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalam hadis Sahih Muslim yang artinya dari Ummu Salamah bahwasanya dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim pun yang tertimpa suatu musibah lalu dia berdoa sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, yang artinya doanya tadi mana tadi? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya, illa akhlafallahu lahu khairan minha, ya, yang artinya wahai Allah, berilah saya pahala dalam musibah saya ini dan gantikanlah untuk saya sesuatu yang lebih baik daripadanya, kecuali Allah pasti akan memberinya ganti sesuatu yang lebih baik daripadanya. Maka Ummu Salamah berkata, tatkala Abu Salamah meninggal dunia, aku berucap, siapakah orang-orang Islam yang lebih baik daripada Abu Salamah, rumah tangga pertama yang berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mengucapkan doa itu, lantas Allah menggantikan untukku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain dari Muslim, kemudian Allah menjadikan aku bertekad bulat, lalu aku mengucapkan doa itu. Ummu Salamah berkata, lalu aku menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini satu contoh yang terjadi pada Ummu Salamah, ya, di waktu dia mendapatkan musibah dari Allah bahwasanya suaminya yaitu Abu Salamah, ya, meninggal. Pada waktu dia meninggal, lalu Ummu Salamah berdoa seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya. Akhirnya Ummu Salamah akhirnya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena berdoa tadi diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik. Keterangannya pertama, ketika tertimpa musibah, seorang muslim atau muslimah pasti beristirja, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istirja yaitu mengembalikan kepada Allah dan mengharapkan pahala kepada Allah, ya. Jadi kalimat istirja itu pengharapan, ya, yaitu menyerahkan urusan kita ini kepada Allah dan kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, keyakinan orang terhadap kebaikan itu membuahkan kebaikan. Jadi kalau seorang muslim itu yakin terhadap doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwasanya keyakinan orang tersebut, keyakinan orang terhadap kebaikan itu akan membuahkan kebaikan. Jadi kalau kita itu berdoa ya yakin betul kepada Allah, jangan jangan istilahnya setengah-setengah, ya. Kalau kita minta ya minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menggantikan musibah itu dengan kebaikan yang lainnya. Seperti Ummu Salamah tadi, ya, dia itu suaminya meninggal, Abu Salamah meninggal. Akhirnya Ummu Salamah berdoa agar diganti oleh Allah ganti yang lebih baik dari Abu Salamah. Nah, ternyata gantinya itu adalah Rasulullah. Akhirnya Ummu Salamah dinikahi oleh
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang lainnya, an Mus'ab bin Sa'din an abihi qala qultu ya Rasulullah ayyuna si asaddu bala qala la anbiya'u sumal amsalu fal amsalu fa yubtala rajulu ala hasabihi dinihi fa in kana dinuhu sulbas tadda bala'u wa in kana dinihi riqatubtuliya ala hasabi dinihi fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatharakahu yamsi alal ardi ma alaihi khoti'ah, yang artinya dari Mus'ab bin Sa'ad, dari bapaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, aku bertanya wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujian atau musibahnya? Rasulullah menjawab, para nabi, kemudian orang-orang yang soleh yang kedudukannya di bawah mereka, di bawahnya para nabi, lalu orang-orang yang soleh yang di bawah mereka lagi. Seseorang itu ditimpa ujian sesuai keadaan dinnya. Jika dinnya kuat, maka ujiannya dahsyat. Jika dinnya lemah, dia diuji sesuai kualitas dinnya. Tiada henti musibah menimpa seorang hamba Allah sampai musibah itu menjadikannya berjalan di bumi tanpa memikul satu dosa pun. Jadi ini juga tentang ujian, tentang musibah. Bahasanya sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ujian yang paling berat itu siapa? Musibah yang paling berat itu siapa? Maka Rasulullah SAW menjawab, yang musibah yang mendapatkan orang yang berat ujiannya atau musibahnya itu yang pertama para nabi, setelah itu orang-orang yang soleh di bawahnya, setelah itu orang-orang soleh yang di bawahnya lagi, ya. Terus seseorang yang ditimpa ujian itu sesuai dengan agamanya, sesuai dengan dinnya. Kalau dinnya kuat, maka ujiannya juga dahsyat. Jika dinnya lemah, ya ujiannya juga kualitasnya sesuai dengan dinnya tadi, ya. Jadi itu terus keterangannya, satu, ujian atau musibah berat akan menimpa orang yang kuat imannya. Yang kedua, para nabi yang dicintai Allah itu diuji atau diterpa musibah yang berat. Jadi para nabi, para rasul itu ujiannya sangat berat. Terus yang ketiga, orang yang dikehendaki baik oleh Allah akan ditimpakan musibah, ya. Jadi Allah itu kalau ingin hambanya itu baik, maka Allah akan memberikan musibah-musibah, ujian-ujian di muka bumi, sehingga satu saat dia keluar dari muka bumi ini dalam keadaan tidak memikul satu dosa pun, ya. Karena Allah dengan menguji, memberikan musibah kepada mereka, itu dia akan mendapatkan pahala dari Allah, sehingga dosa-dosa pada dirinya dihapus oleh Allah lantaran kena musibah atau ujian itu, sehingga nanti kalau dia meninggalkan dunia itu dalam keadaan tidak memikul dosa. Mungkin ini saja yang kami sampaikan, yang kami bacakan tentang risalah, ya, risalah apa tadi, tentang menghadapi suatu musibah. Ya, mudah-mudahan dengan sedikit yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kami dan keluarga kami,
Dan mari kita memohon kepada Allah apabila kita mendapatkan ujian dari Allah, mari kita sabar, mari kita pasrahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Piye nek matane? Matane karek. Wes. Wes matane.